silau di sini. Saya tebal bedaknya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Fadilah serta para guru yang lain dan Syekh Muhammad Syaban dan seluruh guru dan asatidz ustazah yang hadir. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah sejak lama ingin hadir di sini dan mendapatkan keberkahan karena Al-Qur'an. Dan semua orang yang hadir di sini karena Al-Qur'an sebagai daya tarik mereka. Coba kalau lihat pengunjungnya berapa? 500 sampai 1000. Itu apa? Mereka tidak ada apa-apa, hanya Al-Qur'an sebagai daya tarik mereka. Baru dalam bentuk tulisan saja kita tertarik, apalagi kalau sudah di dalam hati. Apalagi kalau sudah berakhlak dengan Al-Qur'an. Apalagi kita amalkan Al-Qur'an dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal. Apalagi kita punya anak-anak penghafal Al-Qur'an. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru yang hadir semuanya, insyaallah dari guru-guru mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah hormat ta'zim saya kepada semuanya. Semoga para guru-guru kita senantiasa berada dalam lindungan Allah. Saya berdiri bukan lebih pintar, bukan, karena diminta oleh sahibul bait meminta agar menyampaikan beberapa kalimat yang kita sudah pelajari. Dan itu bukan bukti saya lebih pintar dari guru-guru. Pasti di sini ada yang lebih hebat, lebih alim, lebih soleh, lebih bertakwa, dan hanya saja karena diminta, maka kita melaksanakan perintah dari guru kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diberkahi Allah. Saya ingin jamaah itu memperhatikan apa yang saya sampaikan, karena ada yang anak kutip dari Al-Quran 2 surat berturut-turut. Mungkin akan jarang Anda dengar, karena itu jarang dibahas di kajian umum. Biasa dibahas di kampus, di kajian-kajian yang berkelas, tapi kita akan memudahkan agar kita tahu bahwa Al-Quran itu luar biasa. Nanti dari ayat yang saya baca nyambung kepada Isra Mi'raj Nabi. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan. Al-Quran berapa surat? Surat Al-Quran berapa jumlahnya? 114. Berapa juz? Pelan-pelan ya. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ayatnya surat pertama, akhir surat pertama nyambung kepada awal surat berikutnya. Akhir Al-Fatihah nyambung dengan awal Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah nyambung dengan awal Ali Imran. Ya, kita dengarin azan baru kita lanjut. Ya, Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Maka setiap akhir surat nyambung dengan awal surat berikutnya. Akhir Al-Fatihah nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Saya kasih contoh, kemudian kita pindah ke pembahasan. Akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim, mereka yang dimurkai, mereka yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Allah ingin berpesan. Coba surat berikutnya apa? Jika Anda tidak mau termasuk mereka yang dimurkai atau sesat, berpegang kepada dzalikal kitabul la. Ini kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil. Maka kalau cari hidayah, pegang Al-Quran. Setiap penulis kitab di awal kitab atau di akhir kitab mengatakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan. Hukumi penulis atau penerbit. Beda dengan Al-Quran, dzalikal kitabul la. Ini kitab tidak ada keraguan, jangan cari-cari. Sudah sempurna karena turun dari Allah Subhanahu. Kita pindah ke pembahasan kita. Surat Al-Isra disebut surat Bani Israil. Surat sebelum surat Al-Isra namanya surat An-Nahl. Surat apa? Nahl itu apa? Lebah. Al-Isra itu apa? Perjalanan.
Jadi kalau kita lihat akhir surat An-Nahl nyambung dengan awal surat Al-Isra. Coba gimana? Dua ayat terakhir surat An-Nahl nyambung dan kasih pengantar untuk surat Al-Isra. Surat An-Nahl 128 ayat. Di ayat 127 Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Apa pesan Allah di situ? Wasbir, bersabarlah wahai Muhammad. Dan sabarmu itu sesuai dengan apa? Berasal dari pertolongan Allah. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim. Jangan engkau bersedih. Jangan engkau bersempit hati, jangan engkau berkecil hati. Wala tahzan 'alaihim, jangan engkau bersedih atas kekufuran mereka. Selalu mereka menantangmu, selalu mereka melarangmu, menghinamu, mencaci makimu. Wala taku fi dhaiqin, jangan engkau bersempit dada, mimma yamkurun, dari apa yang mereka tipu dayakan waktu. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Halo? Berarti yang alami Nabi itu kesedihan. Ternyata Allah ingin menghibur, langsung Allah kasih surat berikutnya, surat Al-Isra. Isra itu apa? Perjalanan. Dihibur. Maka awal surat Al-Isra mulai dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tadi dia bacakan. Subhana artinya Maha Suci. Itu subhana itu kenapa? Allah kenapa mendahului subhana bukan pakai alhamdulillahilladzi asra? Kenapa pakai subhana bukan alhamdulillah? Kan itu perjalanan hiburan. Maka perlu harus dijawab dengan apa? Rasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi Allah pakai subhana artinya apa? Allah berbesar. Maha suci Allah. Wahai hamba yang beriman yang sedang baca surat ini, sucikan Allah dari segala kekurangan dalam zat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena engkau akan baca sebuah peristiwa dan kisah tidak masuk akalmu, maka sucikan Allah dari segala kekurangan, karena Allah itu qudrah, iradahnya berbeda dengan makhluknya. Jelas? Karena dalam ayat yang lain di surat Al-Isra, Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan tentang Allah. Kan mereka bilang Allah itu punya anak, Allah punya ini, Allah punya itu. Akhirnya mereka langsung Allah membantah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan tentang Allah. Allah itu maha tinggi, maha luhur, subhanahu wa ta'ala maha agung. Maka kalimat subhana itu digunakan pada saat peristiwa yang tidak masuk akal kita. Maka subhanalladzi asra. Coba kalimat asra. Asra itu artinya apa? Bukan salah. Asra Allah yang memperjalankan. Allah mampu tidak? Mampu tidak Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau sudah urusan Allah jangan mikirin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya qudrah iradah sang khaliq. Jangan ukur dengan kemampuan kita. Maka Allah mengatakan Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Berarti itu urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi bilang Nabi yang jalan sendiri nggak masuk akal, betul? Tapi kalau Allah yang memperjalankan, itu Allah mampu. Maryam punya anak tanpa ada suaminya, sampai dia terkejut. Bagaimana aku punya anak? Walam yamsasni basharun wa lam aku baghi. Qala kadzalika qala rabbukum alayya. Itu ketetapan Allah sudah selesai. Maka ditiupkan sejak dari jarak jauh oleh Jibril alaihissalam. Pada ketika itu ditiupkan di sakunya Maryam, turun ke rahimnya. Seketika itu dia hamil dan melahirkan sebagaimana wanita-wanita melahirkan biasa, 9 bulan atau 8 bulan. Maka subhanallah, Allah itu tidak ada yang susah baginya. Adam, kalau kata orang apa? Isa mengajukan lahir tanpa ayah. Loh, lebih mengajukan lagi Adam tanpa ayah tanpa ibu, betul? Hawa lahir dari ayah, dari tulang rusuknya Adam, betul?
Ini jangan mereka pikirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Ciptaan Isa sama dengan Adam, bahkan lebih mengajukan lagi Adam. Gak ada ayahnya, gak ada ibunya, udah diciptakan. Ini Isa cuma hanya ada ibunya doang. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Jadi Allah mengatakan Subhana Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad hambanya. Kalau disebut hamba kata Imam Razi artinya apa? Roh dan jasad. Kalau itu sekedar mimpi, orang kafir tidak akan membantah. Ibu-ibu tadi pagi habis subuh ketiduran, mimpi lagi makan di Australia, sarapan di Australia. Pas bangun ngobrol sama tetangga, Bu, lagi makan pempek gitu Bu. Tadi pagi aku makan di Australia. Masa ya benar aja. Masa sarapan di Australia? Itu kan mimpi tadi. Oh mimpi, diketawain. Tapi kalau dia bilang nyata, masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Masa sarapan tiba-tiba jam 9 udah ada di Indonesia? Nggak mungkin. Karena itu perlu beberapa jam. Jadi ketika orang menyampaikan itu sekadar mimpi, orang kafir nggak akan protes. Mereka protes karena itu nyata. Nabi dalam kondisi terjaga roh dan jasad. Artinya dalam kondisi terjaga Nabi SAW diperjalankan roh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Asra bi'abdihi. Banyak yang protes, kok bisa Nabi dalam lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dalam sebagian malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah dalam sebagian malam. Masuk akal. Makin kuat kekuatan itu makin besar, makin berkurang waktu. Betul? Saya berjalan dari sini ke Sekayu membutuhkan berapa hari? Jauh kan? Kalau kita bersingkat, ini kan saya nggak punya kekuatan cuma sekedar manusia, betul? Coba kalau saya naik motor, berkurang nggak waktunya? Zaman akan, dan yang saya menempuh dalam waktu 2 hari bisa 1,5 hari, betul? Coba kalau naik mobil, berkurang lagi, betul nggak? Karena makin kuat itu, kekuatan itu makin besar, makin berkurang zaman. Begitu ketika kita naik kendaraan, yang kita sebut dari berjalan kaki ke motor, berkurang lagi. Naik ke kendaraan bis, mungkin lebih berkurang lagi. Naik mobil pribadi, lebih cepat lagi. Betul? Coba kalau naik pesawat, lebih cepat nggak? Lebih cepat. Berarti kekuatan itu makin besar, berkurang waktu dan zaman. Begitu Allah. Allah itu punya kudrah, punya kuwah, iradah. Jangan ukur dengan kemampuan. Manusia aja bisa menempuh. Yang perjalanan dari sini ke Saudi 8 jam sampai yang dulu berbulan-bulan, betul nggak? Maka jangan ukur kudrahnya Allah, kemampuannya Allah dengan kemampuannya kita. Allah hidup, saya hidup, betul nggak? Apakah kehidupan Allah sama dengan saya? Tidak. Maka jangan ukur. Maka kalau urusan Allah serahkan ke Allah. Kudrahnya Allah, kekuatannya Allah, ini semua serahkan kepadanya. Maka Allah katakan asra, Allah yang memperjalankan. Maka jangan kamu ribut, karena urusan Allah. Benar nggak? Ya. Kalau ada Pak RT bilang, oh nanti saya ngatur, saya ngurus, Pak saya perlu surat ini, biar saya ngatur, Pak RT ya. Coba kalau wali kota, ya udah saya ngatur, lebih cepat lagi ya. Kalau gubernur bilang, biarin saya ngurusin surat itu, lebih cepat lagi. Kalau presiden yang ngomong, jadi nggak usah tanda tangan dari jauh, Pak surat selesaikan, siap. Belum dimatiin telepon udah jadi itu surat. Benar kan? Kalau kita punya kenalan mau foto KTP, kita punya kenalan gubernur aja, kita masuk ruangan mau foto KTP, kita ditanya, Pak gimana fotonya, bagus nggak, mau diganti nggak, mau ini nggak, karena ada apa? Kenalan, ada gubernur. Benar nggak? Coba kalau kita orang dusun, duduk, baru duduk begini, ibu ngomong begini, udah dikejar, ya ibu, jalan pulang. Tiba-tiba KTP dia ngomong banget. Kan sesuai dengan apa? Levelnya. Jadi kalau level Allah, udah jangan diukur. Sesuai dengan kemampuan manusia, betul? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang tidur sebelah-sebelahan, yang satu mimpi lagi disiksa, yang satu lagi mimpi lagi ke Turki. Padahal di tempat tidur yang sama, di waktu yang sama. Jadi itu kudrah dari Allah. Asra bi'abdihi, dengan hambanya. Coba, Nabi Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi, sampai Jibril bilang, lau taqaddamta lakhtarabta, walau taqaddamtu lakhtarabta. Kalau engkau maju akan tembus, kalau aku maju akan terbang. Itu tempat yang sudah tinggi, tapi Allah masih sebut beliau bi'abdihi hamba. Tidak ada kemuliaan daripada kita menjadi hamba Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab.
Ya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Itu disebut hamba. Walaupun Nabi di tempat tertinggi dan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi yang lain. Nabi Musa pas masuk lembah suci, ikhla'an 'alaika innaka biwadil muqaddasi tuwa. Surah Taha. Lepaskanlah terompahmu, kamu berada di lembah suci. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, tidak diminta lepaskan terompahnya. Betul? Nabi Muhammad beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang Rabbi syrahli wa yassirli. Surah Taha tidak disebut di ayat sebelum sesudahnya, diijabah apa enggak? Tapi Nabi Muhammad belum minta, Allah sudah kasih alam nashrah laka. Surah Taha Nabi Musa berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya bersegera menyembah bilang agar engkau ya Allah ridha. Tapi Nabi Muhammad belum minta, sudah diberi. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Allah akan memberimu sampai engkau puas. Jadi coba lihat, udah di tempat tertinggi masih beliau dipanggil hamba-Nya Allah. Bi'abdihi lailan, dalam sebagian malam. Pertanyaannya, halo? Kenapa Isra Mi'raj ini terjadi di malam hari bukan di siang hari? Kata orang, buat apa sembunyi-sembunyi malam hari? Kenapa bukan terang-terangan di depan orang? Justru kalau terang-terangan itu nggak ada yang bisa mendustakan. Tapi terjadi di malam hari artinya sesuatu yang sembunyi. Siapa yang beriman, siapa yang percaya, siapa yang tidak, itu yang disebut ghaib. Kenapa? Karena sesudah peristiwa Isra Mi'raj 1 tahun, atau menurut versi Al-Qadhi Iyad 1,5 tahun, ya, Imam Qadhi Iyad 1 tahun, ulama lain bilang 1,5 tahun baru Nabi hijrah. Kenapa? Allah ingin menfilter sahabat, siapa yang kuat imannya, siapa yang lemah imannya, difilter, dibersihkan, siapa yang mau ikut Nabi gak? Kenapa? Nabi nanti hijrah, berarti Nabi mau bangun negara. Gak mungkin orang yang ikut baru negara orang yang lemah, pasti orang yang kuat iman dan akidah, betul? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ujian di malam hari, sesuatu yang kau tidak lihat, engkau percaya, berarti itu lebih besar dibanding orang yang sudah melihat langsung. Maka Sayyidina Abu Bakar pada saat dibilang, Abu Bakar, temanmu bilang dalam sebagian malam dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam sebagian malam, mana masuk akal? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya, bukan urusan itu, urusan wahyu aja naik turun aja saya percaya. Lebih jauh dari itu saya percaya. Maka diberi gelar Abu Bakar ini sedih itu. Orang yang membenarkan, nggak lihat tapi yakin kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita nggak pernah jumpa Nabi Muhammad, betul? Tapi kita beriman. Itu namanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada ghaib. Kita tahu ada surga, ada neraka, kita nggak pernah lihat, tapi kita beriman. Karena itu bagian daripada keyakinan seorang muslim, selalu beriman kepada yang ghaib. Lailan minal masjidil haram, dari masjid ke masjid. Artinya apa? Tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid. Kalau lagi ada masalah lari ke, kalau lagi ada pendidikan ke, masjid itu pusat beradaban. Pusat beradaban umat Islam. Udah nggak usah dipikirin. Halo? Masih kedengaran? Sudah, kuping kalian sehat, mulut saya insya Allah kencang. Suara saya kencang jadi terdengar, betul? Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan dari masjid ke masjid. Artinya apa? Masjid itu punya kedudukan tertinggi dalam Islam. Nabi didik sahabat dalam masjid, menyelesaikan persoalan dalam masjid. Nabi mengajarkan mereka dalam masjid, beribadah di dalam masjid. Apapun itu menyambut tamu juga masuk ke dalam masjid. Sampai orang kafir boleh masuk ke dalam masjid, menjaga adab. Dalam Sahih Bukhari, bab dukhulil musyrikil masjid. Bab bolehnya orang musyrik masuk masjid, tapi jaga adab. Maka di Masjid Azhar, di Masjid Hagia Sophia di Turki, ya, sekarang orang kafir boleh masuk, tapi dengan menjaga penampilan. Jangan masuk pakai begini. Tiba-tiba orang lagi sujud pas angkat, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masjid itu adalah pusat peradaban. Maka jadikan anak kita pencinta orang yang selalu datang ke. Jangan sampai anak kita jauh dari masjid. Mau suami kita orang baik, mau anak kita anak yang baik, itu yang diikatkan dan dihubungkan dengan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat dalam ibadah dalam masjid. Ya, dia tumbuh taat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Para jamaah yang dimuliakan Allah.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Coba lihat, kenapa? Karena tempat yang paling suci itu ada 3 masjid terbaik di dunia: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Itu kata Nabi, kalau kalian mau melakukan perjalanan jauh, punya niat untuk sholat, jangan kecuali untuk 3 masjid ini. Tapi kalau mau sholat di masjid-masjid biasa silakan. Tapi tidak ada yang punya kedudukan melebihi daripada 3 masjid ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina itu bukan masjid yang kita sering lihat fotonya. Itu komplek. Masjidil Aqsa itu adalah apa? Komplek. Luasnya 144.000 meter persegi. Di komplek itu ada masjid kubahnya yang kubahnya emas. Itu dibangun namanya Masjid Qubbatus Sakhrah. Dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Ada masjid namanya Masjid Al-Qibali. Warna kubahnya abu-abu atau biru. Itu masjid tersebut dibangun oleh Abdul Malik, kemudian meninggal, dilanjutkan oleh anaknya namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Itu tahun 600-an. Maka dalam komplek yang luasnya 144.000 meter persegi, siapapun yang sholat di situ insya Allah mendapatkan pahala 500 dibanding kita sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Haram berapa? 100.000. Masjidil Nabawi berapa? 1.000. Masjidil Aqsa, Masjid Agung Palembang, sama aja. Belum tentu kalau sholat dia nggak khusyuk, nggak dapat pahala, 0. Masuk 0, keluar 0. Semua masjid sama, kecuali 3 masjid yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Kalian masih hidup, saya nggak hidup. Ya, untung saya berdoa, alhamdulillah, yang mati lampu bukan hati kita. Coba kalau lampu bisa dinyalakan, bisa nunggu sebentar. Tapi kalau hati kita yang mati, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menghidupkan dia kembali? Halo? Kalau lampunya mati bisa dihidupkan kan? Tapi kalau hati seorang hamba tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka Allah memperjalankan Nabi Isra. Isra itu artinya apa? Berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW mengimami para nabi dan rasul. Jumlah nabi yang ikut diimami oleh Rasulullah 124.000 nabi. Jumlah rasul 310 rasul. Semua menjadi makmum di belakang Rasulullah Muhammad. Ini menunjukkan bahwa nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad. Maka kita bangga beliau ini, subhanallah, menjadi rasul kita. Tapi kira-kira beliau bangga dengan kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Kita cinta Rasulullah, betul? Apakah Rasulullah mencintai kita atau tidak? Itu yang ditanyakan. Kita mencintai Rasulullah di dunia ini, ada yang usianya 50, ada yang lebih dari itu, ada yang di bawah itu. Pernahkah kita mimpi Rasulullah enggak? Pernah enggak kita mimpi Rasulullah? Jangan-jangan ada yang salah di dalam hati kita. Ayo kita saat ini bersihkan. Nabi SAW biar hadir di dalam hati. Kalau kita punya harta, kita kunjungi Rasulullah dengan umrah dan haji. Tapi kalau kita nggak punya harta, berbanyak sholawat, tanamkan kecintaan dalam diri, sehingga Nabi yang mendatangi kita, Nabi yang mengunjungi kita. Pesawat itu kalau landasan siap mendarat, pesawat akan mendarat. Tapi kalau landasannya tidak siap, dia nggak mendarat. Rasulullah akan mendarat dalam hati orang beriman, yang hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada noda-noda yang mengunturinya. Tetapi kalau hati yang kotor, tidak bakalan akan dikunjungi. Coba hidup 50 tahun di dunia, nggak pernah melihat Rasulullah dalam mimpi. Bagaimana kita bisa jumpa secara langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW? Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjaga ibadah, menjaga sholat kita, menjaga persaudaraan, dan menjaga hati kita. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia di tempat di hadirat Allah, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan para jamaah senantiasa berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Dan mudah-mudahan Ustaz Fatillah beserta guru-guru yang lain insya Allah diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba yang dicintai Allah, diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Semoga majelis kita yang bertemu di sore hari ini insya Allah dipertemukan dengan semua yang hadir di dalam surga Allah. Maka saya membuat perjanjian dengan kalian sebelum saya akhiri. Halo? Setuju? Kita bikin perjanjian. Jika kalian masuk surga lebih awal,
agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama. Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Bukan, karena kalian ahli surga sudah hafal jalan ke surga. Kalau saya nunggu percuma. Kalau saya belum hafal jalan surga, maka saya mencari orang ahli surga ni Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sehat walafiat, berkah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk hamba yang dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.